Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana wanita yang terlibat dalam hubungan rahasia terkadang tanpa sadar membocorkan petunjuk-petunjuk halus tanpa menyadarinya? Yang mengejutkan, kata-kata yang mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari bisa secara tidak sengaja mengungkapkan emosi atau situasi yang sedang mereka coba sembunyikan. Dalam video ini, kita akan menganalisis 5 kalimat yang sering diucapkan oleh wanita yang menjalani hubungan rahasia. Apa yang akan Anda temukan mungkin akan mengubah cara Anda memandang perilaku tertentu dalam sebuah hubungan. Jika Anda saat ini sedang menjalin hubungan, temuan-temuan ini bisa membantu Anda mengenali tanda-tanda peringatan yang tidak mencolok, yang sebenarnya sudah ada sejak lama, namun mudah diabaikan. Sebelum kita mulai, jika Anda menyukai konten seperti ini, subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video kami berikutnya. Jangan ragu juga untuk menulis "saya tahu" di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda menonton video ini sampai selesai. Sebelum kita membahas kalimat pertama, penting untuk memahami sebuah prinsip psikologi yang mendasar. Perselingkuhan atau hubungan emosional yang tersembunyi jarang sekali terjadi dalam semalam. Dalam sebagian besar kasus, hubungan semacam itu berkembang secara perlahan melalui serangkaian perubahan emosional dan psikologis yang menumpuk seiring berjalannya waktu. Kata-kata yang kita pilih seringkali mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pikiran kita. Ketika seorang wanita terlibat secara emosional dalam dua hubungan yang berbeda, pikirannya terus-menerus berpindah antara dua realitas yang berbeda. Di satu sisi, hubungan resmi yang semua orang ketahui, dan di sisi lain, hubungan rahasia yang ingin ia pertahankan. Para psikolog sering menyebut konflik batin ini dengan istilah asterisk konflik kognitif, asterisk. Sebuah bentuk tekanan mental yang dapat membuat pikiran atau ungkapan tertentu tanpa sengaja menyusup ke dalam percakapan sehari-hari. Pernahkah Anda mendengar pasangan Anda mengatakan sesuatu yang terasa aneh atau membingungkan? Tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena apa yang akan Anda temukan mungkin akan mengubah cara Anda menafsirkan percakapan dan sikap yang selama ini Anda biarkan berlalu begitu saja. Kalimat pertama adalah asterisk. Aku rasa kamu tidak benar-benar memahami. Aku asterisk. Atau asterisk, kamu tidak lagi mengenalku, seperti dulu asterisk. Pada pandangan pertama, kata-kata ini mungkin terdengar seperti rasa frustrasi. Biasa dalam hubungan, namun terkadang bisa menyimpan pesan emosional yang jauh lebih dalam. Dalam situasi tertentu, pernyataan-pernyataan ini mengisyaratkan bahwa sang wanita merasa ada orang lain yang lebih memahaminya dibandingkan pasangannya saat ini. Ketika jenis komentar ini terus berulang, hal itu bisa menjadi pertanda bahwa ia secara tidak sadar sedang membandingkan hubungan utamanya dengan hubungan emosional lainnya. Seiring hubungan lain itu memberikan dukungan emosional yang ia rasa kurang ia dapatkan, pikirannya perlahan-lahan mulai membenarkan perilakunya sendiri. Ia secara bertahap meyakinkan dirinya bahwa Anda telah berubah, yang membuatnya lebih mudah mencari pemenuhan emosional di tempat lain. Seiring waktu, tanggung jawab atas jarak yang semakin besar ini bisa terasa seolah-olah berada di pundak Anda. Anda mulai mempertanyakan tindakan-tindakan Anda sendiri dan bertanya-tanya di mana semuanya mulai berjalan salah. Padahal, situasinya seringkali jauh lebih rumit dari yang terlihat. Jangan berhenti di kalimat pertama ini, karena ia mengungkapkan banyak hal dan kemungkinan besar Anda sudah pernah mendengarnya tanpa menyadari maknanya yang sesungguhnya. Kalimat kedua adalah, aku butuh ruang. Atau aku hanya butuh sedikit waktu untuk diriku sendiri. Ketika kata-kata ini diulang oleh seseorang yang terlibat dalam hubungan rahasia, bukan berarti ia memutus hubungan dengan semua orang di sekitarnya. Paling sering, ia menciptakan jarak di dalam hubungan Anda, sementara di saat yang sama meluangkan waktu untuk prioritas lainnya. Pada pandangan pertama, keinginan untuk memiliki ruang pribadi terdengar sangat wajar dan dapat dimengerti. Setiap orang memang membutuhkan waktu untuk diri sendiri dan sedikit kemandirian dari waktu ke waktu. Namun dalam situasi tertentu, ruang tambahan itu juga bisa menjadi kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang lain. Itulah mengapa detail-detail kecil sangatlah penting. Jika ia mengatakan ingin sendiri, tetapi tetap sangat aktif di media sosial, sering bertemu teman-temannya, kerap keluar rumah, atau menjalani kehidupan sosial yang sibuk, maka kesendirian mungkin bukan yang sesungguhnya ia cari. Yang benar-benar berubah bukanlah keinginannya untuk bersosialisasi, melainkan tingkat keintiman emosional yang ingin ia pertahankan bersama Anda.
Seseorang yang benar-benar membutuhkan waktu untuk diri sendiri biasanya menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat, merenung, mengerjakan tujuan pribadi, atau memulihkan keseimbangan batinnya. Namun ketika ada hubungan romantis lain yang berjalan secara bersamaan, aktivitas sosial biasanya tetap berlangsung seperti biasa. Yang berkurang justru adalah waktu dan investasi emosional yang diberikan kepada hubungan utama. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah waktu munculnya permintaan tersebut. Seringkali, kebutuhan akan ruang muncul tidak lama, setelah momen-momen penuh keintiman emosional yang mendalam atau koneksi yang terasa sangat kuat. Pengalaman-pengalaman semacam itu bisa memunculkan rasa bersalah, yang kemudian mengubah penarikan diri secara emosional menjadi mekanisme bawah sadar untuk meredakan ketidaknyamanan batin. Kita kini sampai pada kalimat ketiga yang layak mendapat perhatian khusus. Kalimat ini biasanya berbunyi bukan karena kamu, atau ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kata-kata ini sering muncul setelah Anda mulai menyadari adanya perubahan dalam sikap atau perilakunya, dan Anda memutuskan untuk mengungkapkannya. Alih-alih memberikan penjelasan yang jelas, Anda justru ditenangkan dengan jaminan bahwa apa yang sedang terjadi tidak ada kaitannya dengan Anda. Padahal, dalam hubungan yang sehat, gejolak emosional hampir selalu berdampak pada kedua pasangan dengan cara tertentu. Ketika seseorang berkali-kali menegaskan bahwa masalahnya tidak berkaitan dengan Anda, hal itu kadang bisa menjadi cara untuk menghindari percakapan yang sebenarnya tidak ingin ia hadapi. Pesan tersiratnya mungkin hanya ini, tolong jangan terus bertanya. Banyak pria yang tidak menyadari bahwa kalimat ini seringkali disertai dengan perubahan emosional yang nyata. Ia mungkin terlihat kurang hangat, lebih jauh secara emosional, atau sekadar berbeda dari sosok yang Anda kenal sebelumnya. Ketika Anda menyadari perubahan-perubahan ini dan bertanya ada apa, memberikan jawaban yang singkat dan samar jauh lebih mudah daripada mengungkap alasan yang sebenarnya. Dari sudut pandang psikologi, yang menarik adalah bahwa ia mungkin benar-benar percaya sedang melindungi Anda dengan menyembunyikan detail-detail tertentu. Namun jaminan-jaminan itu juga bisa menghalangi Anda untuk melihat dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hubungan Anda. Kalimat keempat adalah salah satu yang paling sulit untuk dikenali, karena terdengar sangat masuk akal. Kalimat ini biasanya berbunyi aku sedang melewati masa yang sulit, atau aku sedang banyak pikiran belakangan ini. Jenis penjelasan ini adalah salah satu bentuk pembenaran emosional yang paling umum. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata itu, reaksi pertama Anda secara alami adalah merespons dengan kesabaran, kelembutan, dan pengertian. Akibatnya, Anda mungkin menghindari mengajukan pertanyaan yang lebih langsung, karena khawatir akan semakin memperburuk kondisinya. Sayangnya, justru disinilah masalah yang sesungguhnya mulai berkembang. Seseorang yang benar-benar sedang menderita secara emosional biasanya akan berpaling kepada pasangannya untuk mencari kenyamanan, ketenangan, dan dukungan. Namun dalam situasi di mana ada hubungan asmara tersembunyi yang sedang berjalan, penjelasan-penjelasan itu justru menjadi alasan yang mudah untuk membenarkan jarak emosional yang perlahan-lahan terbentuk di antara Anda berdua.